Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Ketemu lagi sama Ibu di sini, di mana hari ini kita memasuki lagi mata pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, hari ini melanjutkan dari pemberian layanan kita pada minggu sebelumnya, kita hari ini akan memasuki dari layanan bidang belajar, di mana hari ini kita akan membahas peran IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Nah, untuk sebelum kita memasuki pembelajaran atau pemberian layanan hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga untuk pembacaan basmalah kita hari ini tadi, pembelajaran atau pemberian layanan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penyerapan ilmu juga akan berjalan dengan baik dan semestinya. Menanggapi dari pemberian layanan hari ini, Ibu akan sedikit menyampaikan tentang tujuan layanan yang akan diberikan. Yang pertama, tujuan dari layanan ini adalah peserta didik atau konseli memahami tentang kecerdasan, baik itu tentang kecerdasan IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Yang kedua adalah peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian dari kecerdasan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah peserta didik atau konseli dapat memahami cara melatih dari IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ dalam pembelajaran. Ya, sebelumnya di sini semoga saat ini anak-anak Ibu sudah pada sarapan, sudah makan semua, sudah siap untuk menerima pemberian layanan kita pada hari ini. Nah, memasuki yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian IQ, yaitu Intelligence Quotient, di mana kecerdasan intelektual adalah syarat minimum mencapai kompetensi. Nah, di sini inteligensi diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara lebih efektif. Nah, konsep inteligensi ini yang pertama kali itu dirintis oleh Alfred Binet tahun 1964, mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu IQ. Ner 1994 menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap berkembang. Di antaranya adalah yang pertama kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa. Yang kedua adalah kecerdasan matematik logis atau cerdas angka. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial atau cerdas gambar. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani atau cerdas tubuh. Yang kelima itu adalah kecerdasan musikal atau kecerdasan nada suara. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal atau adalah disebut juga dengan cerdas diri. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, adalah cerdas dalam hal bergaul. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu cerdas alam. Penelitian mutakhir menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual belumlah cukup, sehingga ternyata muncullah kecerdasan emosional di mana ternyata IQ hanya menyumbangkan 20% dari keberhasilan. Nah, ternyata emotion quotient atau kecerdasan emosional menyumbangkan 80% dari keberhasilan seseorang. Pasti kalian semua pada nanya nih, apa sih Bu kecerdasan emosional itu? Nah, di sini Bu akan menjelaskan sedikit tentang kecerdasan emosional, yang dimana kecerdasan emosional adalah kemampuan dari diri seseorang untuk mengenali perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang lain. Dia dapat mengendalikan dirinya sendiri, dapat memotivasi diri sendiri maupun memotivasi orang lain, dan menjaga kestabilan emosinya. Itu yang disebut dengan kecerdasan emosional. Selanjutnya adalah Paul Gestalt adalah penemu teori EQ berdasarkan penelitiannya, yakni ada 3 tingkatan EQ pada masyarakat manusia. Yang pertama adalah tingkat quitters, yaitu orang-orang yang berhenti. Mengapa demikian? Quitters adalah orang yang paling lemah EQ-nya. Ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup, mereka cenderung berhenti dan langsung menyerah. Contoh, seorang individu yang tidak berkutik hanya mengeluh ketika ditempa kondisi terburuk, misal penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan.
Selanjutnya adalah tingkat campers, di mana orang-orang yang berkemah. Dimaksudkan orang-orang yang berkemah adalah EQ-nya berada di dalam tingkat sedang. Awalnya mereka giat mendaki seperti keadaan orang yang ingin berkemah, berjuang, menyelesaikan tantangan dalam kehidupan. Namun di tengah perjalanan mereka berhenti karena mereka sudah merasa itu sudah cukup jauh. Contoh di dalam kehidupan nyata adalah seseorang yang mengira bahwa sukses itu adalah yang penting sudah naik kelas atau lulus saja, meskipun nilainya pas-pasan. Atau orang yang sudah mempunyai harta atau jabatan baru yang sudah cukup sukses di dunia, sudah cukup baginya, tidak ingin meningkatkan kehidupan ke tingkat yang lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu tingkat climbers, yaitu orang yang mendaki. Climbers adalah pendaki sejati, orang yang seumur hidup mencurahkan diri kepada pendakian hidup. Mereka paham dan sadar bahwa sukses itu bukan hanya dimensi fisik material, tetapi seluruh dimensi fisik, moral, sosial, spiritual, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang selalu mencari hakikat hidup. Contohnya, ketika seseorang sudah mencapai apa yang ia inginkan, ia tetap belajar dan bekerja untuk menggapai hasil yang lebih maksimal. Nah, lanjut lagi ke nomor 4, yaitu creativity question. Creativity question adalah sebuah kecerdasan yang berupa kreativitas atau potensi seseorang untuk memunculkan sesuatu yang merupakan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu teknologi maupun bidang usaha lainnya. Nih, buat kalian yang memang hobinya bikin suatu kreativitas atau bisa bikin suatu kerajinan tangan. Nah, kecerdasan inilah yang muncul dalam diri kalian, kecerdasan kreativitas yang muncul. Jadi di sini kreativitas itu nantinya akan memunculkan ciri-ciri yang bakal kita simak hari ini. Whitford mendeskripsikan 5 ciri kreativitas, yang dimana yang pertama adalah kelancaran atau kefasihan, yaitu kemampuan memproduksi banyak ide oleh seseorang. Yang kedua adalah keluasan, yaitu kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah, ataupun ide-ide yang mungkin ada pada diri seseorang. Yang ketiga adalah keaslian, yaitu kemampuan untuk melahirkan gagasan yang original, asli, dan baru oleh dirinya sendiri. Yang keempat adalah penguraian, yaitu kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci. Dan yang terakhir adalah perumusan kembali, yaitu kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Selanjutnya kita akan tahu nih, gimana sih Bu cara memunculkan gagasan kreativitas? Nih, sini Bu kasih tahu ada 4 cara untuk memunculkan gagasan kreativitas. Yang pertama adalah kuantitas gagasan. Apa itu Bu kuantitas gagasan? Nah, kuantitas gagasan adalah gagasan pertama sebagai cara untuk mendapatkan gagasan yang lebih baik, pemilihan dari berbagai gagasan. Jadi misalkan kalian punya beberapa gagasan atau beberapa pokok gagasan. Nah, nanti kalian akan mendapatkan gagasan apa sih yang lebih baik, gagasan apa sih yang paling unggul dari semua gagasan untuk memunculkan kreativitas tersebut. Yang kedua adalah brainstorming. Nah, brainstorming ini untuk menambah gagasan yang telah ada, untuk menambah gagasan yang orisinil, yaitu yang munculnya itu memang dari kalian sendiri. Yang ketiga adalah sinektik. Nah, sinektik ini adalah membuat yang asing menjadi akrab menggunakan analogi atau metafora. Misalkan dalam suatu hal yang memang awalnya memang asing tuh, terdengar asing di telinga kita. Tapi kita analogikan atau kita umpamakan menjadi sesuatu yang baru yang umumnya sering didengar oleh masyarakat atau sering didengar oleh orang lain. Yang keempat adalah memfokuskan tujuan, yang dimana membuat seolah apa-apa yang diinginkan akan terjadi besok. Misalkan nih, kalian pengen bikin sesuatu yang menarik atau kreativitas yang menarik, tapi kalian sendiri tuh males buat bikin hari ini karena masih bilang, oh ada waktu besok, oh ada waktu besok. Nah, memfokuskan tujuan di sini adalah seolah apa yang diinginkan akan terjadi besok. Nah, misalkan yang terjadi itu besok harus sudah selesai supaya nantinya pekerjaan kalian itu tidak akan menumpuk di kemudian hari.
Selanjutnya adalah spiritual question. Apa sih Bu itu spiritual question? Susah banget sih ngomongnya. Nah, ternyata spiritual question adalah kecerdasan spiritual. Adalah inti dari pusat diri sendiri. Kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami, melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai kebenaran tanpa batas waktu. Maksudnya adalah kecerdasan di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tentunya. Menurut Dimitri Mahayana, ciri-ciri orang yang ber-EQ tinggi adalah yang pertama, memiliki prinsip dan visi yang kuat. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Dan yang terakhir adalah mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Nah, kita memasuki di pembahasan yang terakhir. Gimana sih Bu caranya melatih semuanya itu? Oke, di sini kita akan bahas satu persatu tentang gimana caranya melatih tentang kecerdasan tadi. Yang pertama adalah melatih tentang intelligent question. Gimana sih Bu caranya melatih? Yaitu dengan belajar yang banyak dan benar dalam membaca. Sering latihan, selalu mengerjakan tugas, dan menghafal dengan rutin. Insya Allah nanti kecerdasan intelligence question-nya akan berjalan dengan baik. Yang kedua, gimana sih Bu caranya untuk melatih kecerdasan emosional? Nah, untuk melatih kecerdasan emosional ini belajarnya perlu tekun, mulai dari yang mudah dulu sampai hal yang tersulit. Jangan cepat menyerah dan jangan cepat putus asa. Misalkan dalam mengerjakan sesuatu. Biasanya ketika mengerjakan sesuatu yang sulit, kita gampang menyerah. Nah, padahal seharusnya kita harus terus bersabar dan terus mencoba. Disitulah emosi dan apa yang ada di dalam diri kita itu sedang diuji kesabarannya. Dan kecerdasan emosional ini adalah orang-orang yang bisa menyesuaikan atau bisa memproteksi di mana mereka bisa bersikap dan bertingkah laku yang baik. Selanjutnya adalah creativity question atau kecerdasan dalam bentuk kreativitas. Gimana sih Bu caranya untuk melatih tubuh, melatih gimana kreativitas kita itu dapat berjalan dengan baik. Yang pastinya adalah gimana kita bisa belajar, berusaha dan ingin mencoba. Tidak ada kreativitas yang baik jika kita tidak ingin mencoba. Inti dari kreativitas yang ada adalah keinginan kita untuk mencoba, memulai hal-hal yang baru untuk menimbulkan suatu gagasan kreativitas. Selanjutnya adalah adversity question, adalah kecerdasan di mana seseorang itu mampu atau bisa bertahan dalam situasi dan kondisi. Nah, pasti di sini banyak sekali menemukan kendala dan kesulitan. Lalu gimana sih Bu caranya melatih? Jadi caranya melatih adalah meraih prestasi belajar misalnya. Gimana seseorang dapat meraih prestasi belajar ketika orang tersebut merasa ini sudah cukup? Ternyata caranya adalah jangan pernah merasa hal itu sebagai patokan terakhir. Tetapi lihat lagi, ketika kalian bisa mampu lebih baik dari yang saat ini, berarti kalian bisa lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya adalah spiritual question, yaitu kecerdasan spiritual. Di mana kecerdasan spiritual ini kita dapat melatih dengan cara selalu berdoa sebelum belajar, mengingat kepada Yang Maha Kuasa, dan yang pasti kita tahu bahwasanya kita di dunia ini hanya sementara dan kehidupan yang kekal itu akan berada di akhirat nanti. Nah, disitulah kita akan mengetahui bagaimana kecerdasan spiritual kita dapat berjalan dengan baik dan benar. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk pertanyaan ataupun apapun yang akan kalian tanyakan itu bisa kita diskusikan melalui Classroom. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti akan kita jadwalkan di kemudian hari, dan untuk materi dan tugas hari ini mungkin sudah cukup untuk peran dari kecerdasan yang Ibu jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.